Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Masih bersama saya Denny Kurniawan. Oke teman-teman, saya masih seputar asam lambung anxiety psikosomatik ya teman-teman. Dan di topik kali ini saya mau membawakan masalah bagaimana saya menjalankan ini untuk lebih kuat lagi dan lebih sehat lagi ya teman-teman. Dan buat teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih dan tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di video saya kali ini, dan jangan lupa dibantu di like, di komen dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan YouTube saya ya teman-teman untuk lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya buat teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya, di video-video saya yang terbaru. Kita kembali lagi di topik awal ya teman-teman. Di siang ini saya masih dalam posisi saya kerja ya teman-teman. Ini saya lagi menunggu. Sambil menunggu saya membuat video untuk meng-share video ini. Di topik kali ini saya bagaimana supaya saya merasakan lebih sehat lagi dan lebih kuat, bagaimana caranya ya teman-teman. Buat teman-teman, kita harus lebih kuat lagi, lebih sehat lagi. Kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kita. Kita harus belajar pasrah, ikhlas. Ikhlasnya bagaimana teman-teman? Kita harus banyak membantu orang lain, atau kita bisa membantunya apabila kita mau bersedekah atau kita menjalankan jalan Allah, supaya kita sudah cara metodenya kita udah jalanin, obatnya kita udah minum, 3P-nya kita udah jalanin juga, dan kita harus mendekatkan diri kita kepada sang pencipta kita, yaitu siapa bagi kita umat muslim ya, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita harus banyak mendeketin, kita harus banyak ibadah, berdoa, minta kesembuhan, dan kita rajin beramal. Apabila kita sisihkan uang kita, apabila kita masih punya uang, biar kata sedikit teman-teman, kita harus membantu sesama teman. Semoga video saya ini juga bisa membantu teman-teman ya, setidaknya untuk lebih baik lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan ya kita ya moga-moga juga sampai sembuh total ya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya saya itu bisa sehat dan lebih kuat lagi? Nah, saya itu harus belajar pasrah. Waktu saya mengalami penyakit itu, penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini, saya tuh belajar ikhlas ya teman-teman. Soalnya saya udah menjalankan 3P-nya, makannya, minumnya saya udah jaga, metodenya saya udah jaga, olahraganya saya udah jalanin, dan pantangannya saya udah jaga juga. Nah, sekarang kita minta keikhlasan. Saya udah ikhlas, saya minta kepada Allah untuk diberi kesembuhan. Akhirnya Allah menjawab doa-doa saya, alhamdulillah diberi kesembuhan. Dia berangsur-angsur, nggak sekaligus langsung sembuh ya teman-teman, tapi berangsur-angsur. Caranya bagaimana? Saya diberi cuek dengan penyakit ini. Sebenarnya penyakit ini ya kita cuekin aja, kita abaikan aja. Kalau emang lagi terasa ini, yang penting kita udah makannya udah kita jaga, makannya kita udah kenyang, perut kita nggak kosong, minum air putih hangat, kita udah olahraga ya teman-teman, gizi kita udah bertambah, energi kita udah kuat. Kalau emang ada sensasi yang datang, kita abain aja, cuek, kita belajar cuek ya teman-teman. Ini juga penyakit ini mulai sedikit, paling nanti hilang sendiri gitu. Seperti itu aja, perlahan-lahan. Itu yang saya alami ya teman-teman. Habisnya selama bertahun-tahun ya, saya 2 tahun lebih sampai 3 tahun itu yang saya alami ya, saya obat herbal yang saya minum nggak kunjung sembuh. Karena kenapa?
Karena ya bukan lambungnya aja yang kita obatin, pikiran kita juga kita obatin. Jangan memikirkan penyakit terus teman-teman. Kita pikirin kita itu harus yang jernih ya teman-teman. Kita harus memikirkan ide-ide kita yang cemerlang, ide-ide yang bagus ya teman-teman, biar kita tidak keingetan dengan penyakit kita ini. Kita harus fokus. Hari ini kita mau ngapain, kita mau kerja apa, kita mau bikin apa, kita mau ngelakuin hobi kita apa. Nah itu yang kita pikirin. Kita bakalan berangsur-angsur, kita bakalan bisa melupakan penyakit itu. Kita tuh harus belajar melupakan penyakit yang ada di dalam ini. Berarti bukan mau nyembuhin masalah lambung, kita udah sembuhin, obatnya herbalnya kita udah minum, makanannya kita udah jaga. Itu lambungnya sih cuman sedikit teman-teman, tapi ininya nih yang kemana-mana. Pikiran kita itu yang luas, memikirkan masalah penyakit. Contohnya seperti kayak saya mengalami ini kaki aja. Kaki kalau saya terasa kayak kesemutan sakit, itu pikiran kayak saya gimana, pikiran saya itu takutnya itu lumpuh. Wah ini nanti stroke atau lumpuh atau macam-macam pikiran kita. Penyakitnya satu, yang kita pikirin dulu 1000 macam teman-teman. Sensasinya yang disebut 1000 sensasi kalau penyakit ini. Lambungnya kita udah obatin, kita udah jaga, tapi pikiran kita tidak jaga. Itu yang susah ya teman-teman, susah sembuh kita. Makanya kita tuh harus kita jaga pikiran kita. Itu nomor satu tuh, pikiran kita jaga. Lambungnya sedikit teman-teman, sebetulnya lambungnya sedikit. Lambungnya sebetulnya seperti penyakit-penyakit yang lain, seperti luka. Kayak kita sariawan di mulut itu ada kayak melenting gitulah, bejendul sedikit. Nah lambung kita juga seperti itu. Kalau kita obatin karena di dalam tidak kena panas, kita obatin mungkin seminggu 2 minggu enak. Cuman pikirannya kita yang nggak bisa kita langsung sembuh ya teman-teman. Maka itu kita belajar untuk ikhlas dan untuk melupakan. Kita buang pikiran-pikiran yang negatif ya teman-teman, masalah penyakit ini. Kita harus melakukan hobi terbaru ya. Apa kita mau mancing buat yang laki-laki atau ibu-ibu yang apa mau bikin kue, mau masak, mau ini, untuk kita lupakan lah masalah penyakit itu teman-teman, supaya kita lebih sehat lagi, lebih kuat lagi, dan tidak memikirkan penyakit ini. Untuk lebih kelanjutannya kan nanti berangsur-angsur kita bakalan lupa, lama-lama terbiasa teman-teman. Kita bakalan jadi seperti biasa lagi teman-teman. Lebih awal-awal waktu sebelum kita terkena penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini teman-teman. Saya juga dulu kayak teman-teman, waktu awal-awal itu saya nggak tahu, saya belum pernah lihat video-video seperti ini, saya belum pernah lihat obat-obat. Cuman saya pikir itu saya sakit gini langsung biasa, kayak orang sakit biasa, bawa ke rumah sakit, minum obat sembuh. Saya pikir kayak gitu, itu lagi sembuh lagi, kambuh lagi, ke rumah sakit lagi, minum lagi. Kok udah selama hampir 1 tahun kok saya pikirin itu bukannya membaik atau sembuh, kok malah makin lemah. Saya itu makin terpuruk ya masalah penyakit ini, semakin lemes, pikiran saya kemana-mana. Pikiran saya itu yang ada pikirannya mati, bakalan ini. Emang bener manusia pasti bakal mati, kita cuma tidak tahu kapan waktunya ini. Tapi yang pikiran saya itu setiap hari itu mikirin penyakit, nanti saya begini, sakit ini jadinya saya mati. Oh saya ini kaki saya begini, nanti saya ini takutnya mati. Oh nanti saya jalan jatuh tiba-tiba kesandung mati. Pikiran saya selalu kayak gitu, ketakutan, cemas, takut mati teman-teman. Memang kita bakalan pasti mati, manusia itu masih meninggal, tapi kan kita nggak tahu kapannya ya teman-teman. Tapi pikiran kita tuh, saya pribadi pikiran saya tuh dulu kayak gitu terus, takut mau jalan keluar, takut nanti saya kenapa-napa, nanti saya mati di jalan, nanti saya jatuh di jalan. Itu yang saya rasakan. Lama-lama semakin saya terpuruk tuh teman-teman. Nah disitulah saya
terdiam. Saya nggak berani kemana-mana di rumah, saya kayak betah di rumah ya teman-teman. Nah di situ saya pernah lihat-lihat di HP, itu keadaan saya tuh udah, orang bilang tuh udah nggak berdaya lah, ibarat kata bisa masih di aktivitas di rumah, dalam rumah, tapi nggak berani kemana-mana. Itu saya cuma lihat HP, lihat ada video-video gini. Tadinya saya nggak percaya, cuman saya percayanya saya obat-obat herbal ya teman-teman. Saya pernah beli obat herbal ini, katanya cepet-cepet, tapi saya pakai, saya minum nggak ada khasiatnya juga teman-teman, sia-sia juga. Begitu lagi seperti saya minum obat dari dokter ya teman-teman. Dan pada akhirnya saya juga ikutin di video itu, pakai kunyit, minum temulawak. Saya minum, saya ikutin teman-teman. Itu yang namanya temulawak, kunyit, itu saya minum itu dari zamannya saya bersihin, saya kupas, saya parut, saya minum airnya atau saya minum dengan ampas-ampasnya. Nah sampai lama saya minum kunyit teman-teman. Terus saya saking nggak terasa rasa kunyit yang rasanya getih, rasanya pahit kayak gitu ya teman-teman, itu kunyit itu saya tanpa parut lagi, cuma saya kupas, bersihin, saya papak makan mentah-mentah, itu udah di mulut saya itu rasa kunyit, nggak ada rasa getir atau gimana teman-teman. Awal-awal emang kayak gitu, getir di mulut, di lidah nggak enak, tapi udah lama-lama saya udah kebal, saya makan itu ya emang sembuh sih buat lambung saya. Rasa sakit di perut saya, rasa mual kemung, itu saya minum itu, makanin kunyit. Cuman kalau pikiran saya nggak dijaga waktu itu ya kemana-mana teman-teman, perut udah enak. Lama saya tuh masih tetap kayak gitu, cuman konsumsi kunyit, konsumsi obat, tapi masih nggak ada kesembuhan, nggak ada peningkatan untuk sehat, masih tetap gitu-gitu aja teman-teman ya. Nah akhirnya ya saya tuh lihat di YouTube itu, saya lihat apa iya ini penyakit ini bisa bikin saya mati, bikin ini. Saya lihat banyak di video ini, penyakit ini tidak bikin mati, penyakit ini cuma lingkaran setan, penyakit ini cuma penyakit rumahan. Kita kalau penyakit ini cuma lingkaran setan, kita pikirin bertambah sakit, kita bikin sakit bertambah, muter-muter aja teman-teman ke situ, mainnya kita yang lemes. Nah pada akhirnya saya ketemu juga satu video yang ada di YouTube, tanpa obat, tanpa herbal kita bakal bisa sembuh. Tapi kita harus, itu saya pelajarin teman-teman, nggak saya langsung percaya begitu aja tadinya teman-teman. Saya tuh lihat dulu, saya cermatin dulu, saya lihat bukan 1-2 videonya, sampai 3 nih. Nah setelah itu saya mulai ikutin pelajaran dia, tanpa obat, tanpa herbal, minum air putih hangat yang banyak, paling sedikit yang paling sedikit 8 gelas satu harinya, bilang gitu. Makan jangan sampai telat, makan makanan sehat, makan untuk lambung kita yang lagi sedang makan pantangan, kita tinggalin, kita jauhin dulu untuk sementara teman-teman. Kita makan yang seperti anak bayi lagi lah, kita jaga lambung kita. Saya makan waktu itu sama tahu, sayur bening, terus saya makan yang adem-adem kayak seperti rebusan labu siam, saya makan waktu itu. Soalnya saya nggak bisa makan pantangan yang lain, makan kacang, itu kan makan pantangan, makan jagung, makan yang alot-alot teman-teman. Oke teman-teman, itulah cerita saya selama saya mengalami pengalaman saya waktu saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ya teman-teman. Ini video ini sambungan yang kemarin ya teman-teman, karena kemarin terputus, jadi ini saya sambung hari ini karena kemarin saya waktunya tidak cukup ya teman-teman. Jadi ini saya sambung lagi dengan pakaian juga berbeda ya teman-teman, karena ini waktunya terbatas waktu kemarin ya teman-teman. Dan saya akhiri ya sampai di sini teman-teman. Saya
Mohon juga buat teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu perkembangan video-video saya. Dan saya akhiri juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.